Ya, serbuk masih menyisakan 12 menit ke depan ya sampai pukul 9 malam. Baik, dilanjut aja deh dulu ya untuk bab 11-nya. Biar makin seru nih, karena makin seru nih. Bab 11 ini yang dalam bukunya karya Roger Crowley diberi judul Labirin Neraka antara tahun 1536 sampai 1540. Ya, nampaknya emang buku ini apa ya? Bolak-balik ya angka tahunnya. Tapi memang untuk menemukan rangkaian-rangkaian dan hubungan-hubungan atau korelasi antar peristiwa. Nah, begitulah kadangkala kita kalau misalkan mau belajar sejarah nggak bisa hanya lurus-lurus saja, bolak-balik gitu. Tapi menarik dari apa yang ditulis oleh Roger Crowley ini, kita menjadi tahu bahwa betapa ya dunia ini dulu sebenarnya penjajahan di dunia ini dimulai di abad ke itu ya 16 itu tadi. Nah, oke, saya lanjutkan aja untuk bab 11-nya, Labirin Neraka judulnya. Bahkan tanpa serangan dari orang Spanyol, bagi orang Portugis, Kepulauan Maluku jauh dari surga tropis. Antonio Galvao yang datang pada tahun 1536 mendapatkan firasat. Bentuk pulau-pulau ini mirip seperti kerucut gula dengan bagian dasar menukik turun ke dalam air, dikelilingi oleh terumbu karang yang jaraknya sekitar sepelemparan batu. Saat air surut, seseorang dapat melintasinya dengan berjalan kaki. Kita dapat menjelajahi pulau-pulau ini melalui beberapa celah di antara terumbu karang yang sangat tinggi. Di bagian luarnya, dan tidak ada tempat untuk berlabuh kecuali di teluk berpasir kecil tertentu. Sungguh berbahaya. Tempat itu terlihat murung, suram, dan menyedihkan. Begitulah kesannya bagi seseorang yang baru melihatnya untuk pertama kali. Karena selalu atau hampir selalu ada selimut kabut tebal menyelimuti puncaknya. Dan langit dipenuhi awan hampir sepanjang tahun, sehingga sering turun hujan, dan jika tidak berawan, semuanya layu kecuali pohon cengkih yang tumbuh subur. Dan pada selang waktu tertentu, turun hujan deras berkabut yang menyebabkan kambing menjadi timpang dan terkadang membunuh mereka. Beberapa di antara pulau ini menyemburkan api dan memiliki air hangat seperti sumber air panas. Dan pulau-pulau ini dipenuhi semak belukar sehingga terlihat seperti gumpalan besar semak, dan oleh karenanya pulau-pulau itu menjadi tempat persembunyian bagi para pelaku kejahatan. Daerah tropis Khatulistiwa padat, sesak, dan berbahaya. Tempat pembunuhan mengintai. Saat hujan turun tiada henti, dunia para pemburu kepala, buaya, dan ular yang cukup besar untuk menelan manusia. Suatu tempat ketika tidak ada yang dianggap luar biasa, meskipun kita memiliki contoh dan peringatan bahwa seseorang tidak boleh menceritakan hal-hal sensasional. Misionaris Jesuit Francis Xavier yang tiba beberapa tahun kemudian dikejutkan oleh ketidakstabilan geologi di Kepulauan Maluku. Salah satu pulau hampir terus-menerus di sepanjang lebar dan panjang pulau itu diguncang gempa bumi dan melontarkan api dan abu. Warga pribumi mengatakan keganasan api bawah tanah sangat dahsyat, hingga lapisan bebatuan tempat sebuah kota berdiri terbakar semuanya.
Apa yang mereka katakan tampaknya dapat dipercaya, karena sering terjadi batu-batu besar membara, sebesar pohon yang paling besar, terlontar ke udara, dan bila ada angin yang sangat kencang, sejumlah besar abu terlanting dari rongga-rongga bumi, sehingga para laki-laki dan perempuan yang sedang bekerja di ladang pulang ke rumah dengan tubuh diselimuti abu, sehingga kita hampir tidak dapat melihat mata, hidung, atau wajahnya. Kita pasti akan mengira mereka lebih mirip dengan setan daripada manusia. Inilah yang diberitahukan warga pribumi kepada saya, karena saya sendiri belum pernah melihatnya. Selama saya tinggal di sana, tidak pernah terjadi tornado. Saya juga mendengar dari mereka bahwa selama angin bertiup kencang, abunya terbawa ke udara dalam jumlah yang banyak, sehingga banyak babi hutan yang menjadi buta dan mati lemas karenanya. Dan setelah badai, mereka menemukan hewan-hewan itu tergeletak mati di ladang. Mereka juga mengatakan selama terjadinya tornado ini, banyak sekali ikan mati yang ditemukan di pantai, mati dengan cara yang sama. Buktinya adalah ikan yang meminum air yang mengandung abu biasanya akan mati. Mereka bertanya kepada saya apa maksud dari semua ini. Saya memberitahu bahwa tempat ini adalah neraka. Penilaian Xavier atas penduduk pulau itu cukup suram. Dia menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang sangat biadab dan penuh pengkhianatan. Orang yang meracuni orang-orang yang tidak mereka sukai, dan dengan cara ini mereka sering membunuh satu sama lain. Pekerjaan misionaris berbahaya dan terasa sia-sia. Antonio Galvão adalah Kapten Jenderal Portugis ke-7 di Kepulauan Maluku yang diutus Raja João III untuk masa jabatan 4 tahun dengan kewenangan memastikan monopoli kerajaan atas ekspor cengkih. Sementara pemukiman yang selanjutnya muncul di Makau adalah hasil kerja para pedagang swasta, maka Kepulauan Rempah-Rempah tetap menjadi proyek penaklukan yang berada dalam wilayah resmi Kekaisaran Portugis, tetapi tempatnya sedemikian jauh sehingga dekrit kerajaan tidak efektif. Xavier memperhitungkan jangka waktu untuk mengirim surat ke Eropa dan menerima balasannya akan memakan waktu selama 3 tahun. Bahkan komunikasi dari gua hanya datang setahun sekali. Hal yang membuat kesal Galvão adalah tidak adanya kesatuan etnis, ras, politik, atau bahasa. Orang-orang ini, tulisnya, memiliki banyak dan berbagai bahasa yang berbeda, sehingga kepulauan ini melambangkan sebuah menara Babel. Karena bukan hanya masing-masing pulau memiliki bahasanya sendiri, tetapi ada juga kota-kota di pulau yang sama dengan bahasa yang berbeda-beda. Terpecahnya pulau-pulau, bahasa, kelompok suku, dan kepentingan dagang menyebabkan niat Portugis untuk memonopoli perdagangan sudah hancur sejak awal. Galvão, seseorang yang terpelajar, cerdas, dan cakap, serta sangat setia, telah melangkah ke dalam belanga persaingan antar pulau dan korupsi orang-orang Portugis. Labirin neraka. Begitulah dia menyebutnya. Dengan serangan orang Spanyol telah menambah lapisan neraka lain. Dia menemukan Pulau Ternate berada dalam kondisi yang lebih buruk dan lebih hancur daripada yang pernah diceritakan kepadanya. Populasi pulau itu telah berkurang jauh. Kotanya terbakar, semuanya hancur. Negeri ini selalu memberontak, dan penilaiannya terhadap masyarakat pribumi, mereka adalah orang-orang yang suka melakukan tipu muslihat, pengkhianat, jahat, tidak jujur, dan tidak tahu berterima kasih. Daerah tropis yang panas memiliki dampak buruk terhadap orang-orang Portugis. Alfonso de Albuquerque, satu generasi yang lalu, sebelumnya telah menggambarkan sifat petualangan kolonial negaranya.
Portugal adalah negara yang sangat miskin, dan ketika orang-orang miskin memiliki sifat tamak, mereka akan menjadi penindas. Godaan India sangat kuat. Saya khawatir akan tiba saatnya bahwa alih-alih ketenaran kita saat ini sebagai ksatria, kita mungkin hanya dikenal sebagai tiran yang tamak. Godaan di Ternate dan Tidore benar-benar sangat kuat. Sementara beberapa kapten yang diberi tugas mengukuhkan monopoli rempah-rempah berusaha untuk mematuhi perintah kerajaan, sebagian besar hanya datang untuk mengisi kantongnya sendiri dan kantong kerabat mereka. Dalam sepucuk surat yang dikirimkan kepada Raja Portugis, jelas bahwa Kepulauan Maluku berada jauh di luar jangkauan kendali kerajaan. Para kapten yang karena jauh dari jangkauan otoritas mengejar keinginannya sendiri daripada melayani yang mulia. Karena di sini kami memiliki jenis kapten yang tidak mengikuti perintah yang diberikan kepadanya dengan baik secara keseluruhan maupun secara sebagian, dan tidak mengizinkan perwira lain mengikuti perintah yang diberikan kepada mereka, bahkan tidak memperbolehkan hakim mereka sendiri untuk menegakkan peraturan. Jelas ya bahwa ternyata di dalam persaingan antar bangsa ini ada persaingan individu nih. Menarik ya. Seru nih. Dan tadi ya sudah disinggung oleh Roger Crowley bahwa ternyata pandangan mereka tentang masyarakat pribumi ya, yang menduduki yang penduduk asli Tidore ataupun Ternate, ini adalah hal-hal yang sebenarnya kalau kita melihat dari sisi yang lain, ya wajar dong kalau mereka yang punya wilayah berusaha untuk mempertahankan apa yang menjadi kedaulatan mereka, yang diyakini sebagai kedaulatan. Nah, tapi oleh bangsa Portugis maupun Spanyol itu dianggap sebagai kekejaman, padahal mereka sendiri pengen memonopoli perdagangan dunia di zaman itu ya. Gila ya. Oke deh, itu dia framing. Dan dari dulu sampai sekarang terjadi kan. Nah ya kan. Nah sama di Selat Ormus. Oke. Sudah jam 9. Itu artinya Serbuk harus saya akhiri. Kita lanjut minggu depan. Terima kasih akhirnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Ketemu lagi minggu depan di Serbuk Senin Berbuku. Nanti saya akan kembali lagi pokoknya. Di sini ada wedangan jam 10 malam. Ada juga RKB malam. Sejumlah informasi penting untuk Anda yang layak untuk Anda simak hanya di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Serbuk harus saya akhiri. Thank you. Bye bye.